Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata sejumlah mantan pimpinan KPK turun gunung ya, gelar demo desak Firly Bahuri dipecat. Betul begitu. Jadi Firly Bahuri selama ini ya menjadi ketua KPK, ternyata ya kalau kita melihat ada kebocoran dokumen dan sebagainya, melanggar kode etik dan sebagainya, ini seharusnya layak dipecat begitu kan. Ya, dengan adanya Firly ya sudah tercoreng nama baik KPK selama ini begitu kan di mata dunia, di mata masyarakat Indonesia begitu. Sebagai lembaga independen ya, seharusnya Firly Bahuri mengatakan bahwa ya atau setidaknya memberikan klarifikasi bahwa apa yang selama ini dilakukan itu benar-benar tidak sesuai dengan apa yang terjadi selama ini begitu kan, atau melanggar undang-undang. Masa ya mau tersangkakan orang datanya sudah bocor begitu kan ya. Ya pantas saja si Endar itu bisa dipecat di situ begitu kan, logikanya seperti itu. Ini mantan KPK semua yang mendesak bahwa KPK harus dipecat begitu. Ya tergantung pengawas. Kalau pengawasnya itu masih di bawah Firly Bahuri, walaupun dia pengawas ya tidak mungkin itu dipecat begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Sejumlah mantan pimpinan KPK turun gunung, gelar demo desak Firly Bahuri dicopot begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Pakai topeng ya, ada pakai topeng Firly Bahuri di situ begitu kan ya. Ini semuanya yang ada Abraham Samad di situ begitu ya. Ketua mantan KPK turun tangan ya, pecat Firly Bahuri. Ini desakan-desakan seperti ini ya sudah gawat, sudah darurat begitu kan, yang seharusnya Firly Bahuri dipecat begitu. Karena tidak independen lembaga hari ini begitu kan, di bawah pimpinan Firly Bahuri begitu. Bahkan amburadul ya, mahasiswanya mana nih? Woi, jangan banyak yang tidur dong, negara memanggilmu, ayo. Artinya emang udah parah amat, sangat parah kan KPK sekarang ini, betul begitu. Ini semenjak nggak ada niat korupsi tapi ada kerugian, nggak ada gunanya lagi ini. Zaman dia dulu juga ada si Prindik bocor ya. KPK harus direhab ya total ya, tune up ya, ganti spare part ya. Ori pada maksud tujuannya ini. Ternyata banyak kepentingan ya yang kebakaran jenggot. Mungkin ya ini takut busuknya terbongkar ya. Kita harus bongkar siapa mereka begitu. Yang namanya korupsi siapapun itu adalah musuh kita bersama begitu kan. Jangan pilih kasih di situ begitu. Ini geng Talibannya KPK, seneng ya lo. Jadi kenapa setiap orang ya mendesak ketua KPK lalu kemudian ada pro dan kontra begitu. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Kenapa begitu? Karena yang namanya korupsi itu kan musuh kita bersama begitu. Ngapain masih membela orang yang kemudian tidak punya kapasitas ya untuk lembaga independen seperti ini begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau Firly sudah melanggar kode etik seperti ini ya seharusnya dipecat begitu. Beberapa kali ya dilaporkan begitu si Firly Bahuri ini begitu kan ya. Bahkan KPK RI saudara Firly adalah mantan Kapolres Kabupaten Kebumen Jawa Tengah ya. Dari awal terpilih aku sudah pesimis dan terbukti karena kami banyak tahu saat jadi Kapolres di Kebumen. Ya seharusnya dibongkar siapa mereka begitu kan ya. Nah, pada intinya adalah bahwa yang selama ini kita lakukan oleh Firly Bahuri ya, menurut saya pribadi ya seharusnya dipecat begitu kan. Karena apalagi dokumennya bocor, terus kemudian menindak hal-hal yang tidak sesuai dengan struktur KPK dan sebagainya begitu kan. Ini banyak sekali Pak Abraham ya turun tangan ya untuk demo di situ begitu kan, untuk menuntut ya Firly Bahuri dipecat. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, sejumlah mantan pimpinan KPK turun gunung ya, gelar demo desak Firly Bahuri dipecat ya. Ini liputan 6 Jakarta ya. Masalah di internal Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali terjadi. Akibatnya muncul desakan minta Firly Bahuri dipecat dari jabatan sebagai ketua KPK. Bahkan berdasarkan ya pantauan merdeka.com, sejumlah mantan pimpinan KPK beserta perwakilan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi. Mereka turut menyuarakan copot Firly di depan gedung Merah Putih KPK Jakarta. Ini yang seharusnya kita lakukan bahwa ya ini menuntut keras begitu. Ini mantan-mantan KPK begitu kan, senior-senior KPK begitu. Seharusnya ya menurut saya pribadi ya ditindak begitu kan ya. Karena pada hakikatnya yang menjadi korban di situ
adalah masyarakat dibohongi terus begitu. Bahkan mantan pimpinan KPK yang turut aksi yakni Abraham Samad dan Saud Sitomorang, mantan penasihat KPK Abdullah Heha Mahua ya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia AII Usman Hamid ya, serta mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Waminkumham Denny Indrayana. Nah, ini yang semuanya desakan-desakan inilah yang kemudian seharusnya ya diterima oleh Firly Bahuri sebagai senior, sebagai juniornya begitu. Jadi menurut saya pribadi, kalau memang ada sesuatu yang dipolitisasi dalam dalam KPK ini, wah ini sangat kacau dan memalukan begitu. Jadi tidak independen lagi begitu kan ya, tebang pilih di situ begitu. Pantesan Harun Masiku sampai hari ini ya tidak pernah ditangkap, malah orang-orang yang kemudian jujur ya seperti Anies Baswedan lalu kemudian dicari-cari kesalahan di situ mungkin akibat pesanan seseorang begitu ya. Bahkan hari ini kita melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas Dewas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran kepatuhan yang diduga dilakukan saudara Firly, kata Somad saat diorasi. Bahkan alasan pelaporan tersebut ya, kata Somad, berkaitan dengan serangkaian dugaan pelanggaran etik perihal kebocoran dokumen yang dilakukan Firly. Bahkan ia rencana tindak lanjuti etik. Samad juga berencana akan melaporkan dugaan pihak tindak pidana yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Bahkan itu adalah perbuatan pidana yang tidak bisa ditoleri lagi, dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum, kata Abraham Samad. Atas hal tersebut, Abraham Samad berharap kepada Dewas KPK segera memeriksa Firly Bahuri bantuan aduan-aduannya yang telah dilayangkan sejumlah pihak atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan. Kalau KPK sudah amburadul seperti ini, bagaimana jadinya nanti begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Artinya selama ini ya orang-orang di KPK ya sedang memanas begitu, yang satu pro dan yang satu tidak begitu. Artinya selama ini kalau kita melihat situasi perkembangannya di masyarakat bahwa KPK itu sudah cedera begitu kan, diibaratkan seperti itu begitu, karena tidak memungkinkan lagi untuk menjadi KPK yang independen begitu kalau seperti ini terus begitu. Maka jalan satu-satunya ganti Firly Bahuri agar masyarakat percaya di situ begitu. Ini Ketua KPK Firly Bahuri jadi sorotan ya. Bahkan Ketua KPK Firly Bahuri saat ini sedang menjadi sorotan imbas dugaan pembocoran data penyelidikan kasus korupsi tunjangan kinerja Tukin di Kementerian ESDM. Bahkan nilai dugaan korupsi dalam perkara tersebut mencapai puluhan miliar dan KPK sudah menetapkan 10 orang tersangka dalam perkara itu. KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang, salah satunya ya PLH Dirjen Meneka Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyosite ya. Bahkan selain etik, masyarakat anti korupsi Indonesia MAKI telah mengadukan oknum ya KPK ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait dengan kebocoran dokumen hasil penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM ya pada hari Jumat ya 7 April 2023. Meski tidak menyebutkan siapa yang dilaporkan, MAKI turut mengajukan sejumlah nama yang perlu diperiksa, antara lain Menteri SDM Arifin Tasrif ya, Kepala Biro Hukum SDM sekaligus PLH Dirjen Minerba Muhammad Idris Froyota Sihet ya, dan mantan Direktur Penyelidikan KPK Indar Priantoro. Ini seharusnya lakukan bahwa apa yang selama ini ya dilakukan oleh Firly Bahuri seolah-olah ada kesan sesuatu yang membisikkan begitu kan ya. Ada yang dibisikkan kepada Firly Bahuri untuk mentersangkakan orang. Bisa saja seperti itu begitu. Tetapi kalau sudah dua alat bukti ya untuk melakukan tindakan itu bisa saja sebagai sebagai tindak pidana korupsi begitu. Tetapi saya kira perkembangannya semakin hari semakin kacau begitu si Firly Bahuri. Kira-kira seperti itu begitu. Ya menurut saya pribadi lebih pecat saja begitu, karena inilah suara rakyat. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.